Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Berendo. Seperti biasa kita akan membahas tema-tema menarik dalam program Berendo. Namun sebelum itu, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Kali ini sudah ada Ibu Linda Oktaviani Esos, ini perwakilan dari masyarakat. Assalamualaikum Bu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, masih tetap beraktivitas? Masih. Oke, terima kasih banyak sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu juga sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Kali ini Ibu Suraida Esos selaku PLT Kepala BNN Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa juga hari ini kita kehadiran narasumber yakni Bang Bayu selaku residen ya dari BNN Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum Bang Bayu. Waalaikumsalam. Sehat Bang Bayu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan pemirsa, hari ini berkaitan dengan BNN pastinya kita akan membahas tema yakni bersama melawan narkoba, wujudkan Bengkulu bersinar. Dan pemirsa, di tahun 2022 lalu penyalahgunaan narkotika di Provinsi Bengkulu ini memang masih sangat marak. Hal tersebut berdasarkan hasil survei Puslidatin BNN RI tahun 2019 menyebut ada sekitar 19.698 masyarakat terpapar narkoba. Nah, bagaimana peran kita sebagai masyarakat untuk bisa melawan narkoba? Tentunya di lingkungan sekitar kita, wujudkan Bengkulu bersinar. Untuk itu mungkin langsung kita bahas bersama dengan Bu Suraida terlebih dahulu gitu ya, perwakilan dari BNN sendiri. Kalau kita melihat di Provinsi Bengkulu yang memang saat ini cukup marak gitu ya Bu, bukan hanya di Provinsi Bengkulu, khususnya di Indonesia juga memang kasus narkoba ini masih menjadi suatu permasalahan kita di Indonesia. Nah, melihat hal ini, gimana tanggapan dari Ibu sendiri? Kita dari BNN itu berupaya semaksimal mungkin. Jadi BNN itu membuat program-program kerja yang bisa memberdayakan masyarakat, yang mengajak masyarakat sesuai dengan tema tadi, kita mengajak masyarakat untuk perang terhadap narkoba untuk mewujudkan Bengkulu bersinar. Program-program yang ada di BNN, pertama kita mengadakan pencegahan. Pencegahan artinya kita membentengi para generasi muda dengan cara memberikan pengertian melalui penyuluhan, baik itu secara tatap muka maupun lewat media sosial, media luar ruang, maupun media elektronik yang seperti sekarang ini. Juga BNN Provinsi Bengkulu juga mempunyai program kegiatan yaitu pemberdayaan masyarakat. Artinya kita memberdayakan masyarakat melalui para relawan, para penggiat yang menjadi perpanjangan tangan dari BNN untuk menyebarluaskan kepada masyarakat akan bahaya narkoba. Karena kita tahu BNN itu SDM-nya sedikit, makanya kita buat pemberdayaan masyarakat. Penggiat. Ya, penggiat. P4GN itu dari lingkungan masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta. Oke, artinya dari BNN sendiri sebetulnya kalau melihat dari upaya yang dilakukan ini sudah luar biasa, banyak hal yang sudah dilakukan dengan program-program yang dijalankan gitu ya. Ada program terkait dengan pencegahan dan juga ada pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau ngomong pemberdayaan masyarakat ini terlibat langsung ini salah satunya adalah narasumber kita Bu Linda ini sebagai perwakilan dari masyarakat juga dan khususnya adalah orang tua gitu ya. Karena kalau kita melihat banyak kasus narkoba ini yang justru yang terlibat adalah anak-anak muda gitu ya. Nah, ini menjadi kekhawatiran kita bersama. Khususnya adalah orang tua. Ibu Linda yang sebagai orang tua ini melihat kasus narkoba yang marak di Provinsi Bengkulu saat ini seperti apa? Saya sebagai orang tua dari 3 orang anak dan ada 2 remaja putri.
saat ini untuk saya pribadi, saya lebih menambah pengetahuan tentang apa sih bahaya narkoba. Apa pengetahuan itu bisa diakses dari media elektronik gitu ya. Itu juga yang akan saya sampaikan nanti kepada anak-anak. Selain itu juga saya membentengi anak-anak mungkin dengan pendekatan secara agama gitu ya. Selain bahaya narkoba itu sendiri, saya juga harus dekat dengan anak-anak. Saya selalu menekankan kepada mereka, apapun yang terjadi katakan pada orang tua gitu, tidak kepada orang lain. Itulah salah satunya. Jadi anak saya salah satunya dia tinggal di Bandung. Itu juga kekhawatirannya sangat tinggi gitu ya. Jadi saya selalu bilang sama dia, walaupun saya tidak tahu apa yang dia lakukan gitu, dia ngomong juga saya pasti akan percaya gitu ya. Tapi saya tetap menekankan ke dia bahwa Allah akan selalu melihat apa yang dia lakukan gitu. Salah satunya saya sering komunikasi sama dia, baik itu video call, salah satunya gitu, membentenginya bahwa apapun yang dilakukan orang tuanya tetap ada gitu, walaupun jauh. Artinya salah satu upaya kita sebagai orang tua ataupun mungkin orang terdekat gitu ya, membentengi anak atau orang-orang terdekat kita ini juga penting. Salah satunya adalah juga melakukan pendekatan. Tadi, walaupun tadi disampaikan anaknya jauh, tetapi tetap berkomunikasi kita apa yang mereka lakukan, bagaimana kegiatan dan sebagainya. Salah satunya ya saya juga harus mengetahui paling tidak jadwal kuliahnya tahu gitu ya, teman-teman di kelasnya, di teman-teman dekatnya juga saya harus tahu gitu ya. Salah satunya itu gitu, antisipasinya dengan maraknya narkoba ini seperti apa, penyebarannya sangat gampang gitu ya, bisa diakses dari manapun juga gitu, apalagi jauh ya. Saya sebagai orang tua khawatirnya sangat tinggi. Ini menjadi kekhawatiran, bukannya orang tua, mungkin kita semua juga khawatir gitu ya. Nah, salah satu juga narasumber kita hari ini pemirsa, ini merupakan salah satu residen ya, yang saat ini juga sedang melakukan rehabilitasi dari BNN Provinsi Bengkulu, Bang Bayu. Nah, Bang Bayu mungkin bisa disampaikan sedikit, mungkin tadi kita melihat atau mungkin disampaikan, memang di Bengkulu, bukan hanya di Bengkulu, mungkin di Indonesia khususnya kasus narkoba ini juga mungkin sangat marak gitu ya. Nah, Bang Bayu ini salah seorang residen. Mungkin bisa diceritakan kenapa awalnya gitu ya bisa terjerumus gitu atau mungkin masuk ke ranah penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Terima kasih ya. Awalnya itu dari rasa penasaran. Apa sih itu narkoba? Sampai akhirnya kita sampai ke tahap coba-coba. Coba-coba kita dengan bermaksud satu kali pakai mungkin nggak kecanduan kayak gitu kan. Terus lama-lama satu kali timbullah yang namanya kecanduan. Dari situ mulai mengganggu. Jadi mengganggu, kecanduan, jadi rusak semuanya sampai ke keluarga, rusak. Kalau nggak dilarikan ke rehabilitas mungkin lebih parah lagi narkobanya. Awalnya karena penasaran gitu karena ya, penasaran. Akhirnya coba-coba dan sampai ke tahap yang sudah kecanduan gitu ya. Kalau boleh tahu itu dari tahun berapa nih? Kalau saya pribadi itu kenal narkoba dari sekitar tahun 2004. Dari tahun 2004. Coba-coba dulu itu awalnya ya ganja. Hisap ganja, lama-lama tumbuh dewasa, kenal sabu-sabu. Efek dari zat itu tadi banyak efek buruknya. Sampai ke perusakan seandainya di rumah kan. Itu yang Mas Bayu rasakan sendiri gitu ya, efeknya saya, gitu ya. Efeknya. Jadi dampak buruknya itu berbalik ke keluarga, ke keluarga, ke lingkungan. Itulah bahayanya efek dari narkoba tadi. Nah, kalau tadi kan awalnya diceritakan karena penasaran, kemudian coba-coba gitu ya. Nah, ini sendiri pasti juga ada faktor dari lingkungan, entah itu dari teman atau dari keluarga seperti itu. Tapi sebelum dijawab mungkin kita akan break sejenak ya, Ibu dan juga Mas Bayu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, tentunya kami akan kembali dengan tema yang sama pada hari ini, tetap di Berendok.